seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang diagungkan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang mulia. Kami bersyukur dan kami bangga Engkau segala-galanya kami tinggikan. Haleluya. Engkau berikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Hingga kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Siap-siap yang hanya dilentangkan, kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hei, serukan, hei, bahwa Yesus adalah Raja. Oh, mari serukan, hei, serukan, hei, bahwa Yesus adalah Raja. Mari serukan, hei, serukan, hei, bahwa Semuanya Siang dong. dan juga menjelang siang, sukacita selalu ya. Amin. Walaupun kita ada di pantai yang begitu indah, tadi udah senam bersama, sekarang kita akan nyanyi bersama dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi berdua. Musim akan selalu Amin. Tepuk tangan. tetapkan abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetapkan abadi.
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amsal 20, saya baca dulu ya. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, ibu-ibu nangkap apa? Kedengaran nggak? Ibu kedengaran nggak? Apa yang ibu tangkap dari firman ini? Terus gimana? Merasa kesalahan, berdosa. Tampaknya, oke. Ibu nangkap apa? Saya dan Tuhan. Oke, Ibu Merlin dapat apa? Ya, kita harus bisa mengasihi orang tua kita. Khususnya kalau saya kan Pak nggak ada ya, mama yang ada. Jadi harus bisa mengasihi mama. Ya memang kadang kan ini kan proses ya. Kadang amarah itu kan nggak bisa diinin. Kadang orang tua juga menyakiti gitu kan hati kita. Tapi ini kan firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Ya khususnya saya yang mungkin sampai hari ini masih ada mama dengan saya. Ya itu saya juga belajar untuk selalu mengasihi mama saya dalam hal apapun ya. Pastinya harus belajar mengasihi walaupun mungkin juga kadang suka cerewet. Itu ya namanya anak kalau dicerewetin tuh kan kuping nggak kuat untuk dengar. Gitu. Tapi orang tua tuh kan selalu merasa dirinya benar. Ya tapi udah banyak berubah sih, udah nggak kayak dulu yang terus istilahnya maksudnya saya pribadi gitu. Kalau dulu mah pasti udah saya iniin, cuma sekarang ya udah belajar untuk bisa mengerem gitu amarahnya. Jadi firman ini memang betul-betul memberkati banget. Jadi memang kita harus terus mengasihi orang tua kita, maksudnya istilahnya supaya bisa menjadi berkat juga. Karena yang saya lihat kalau kita nggak mengasihi orang tua ya nanti anak juga nggak bisa mengasihi kita juga.
Oke, Ibu Merlin dapat apa? Ya kita harus bisa mengasihi orang tua kita. Khususnya kalau saya kan nggak ada ya, mama yang ada. Jadi harus bisa mengasihi mama. Ya memang kadang kan ini kan proses ya. Kadang amarah itu kan nggak bisa iniin, kadang orang tua juga menyakiti gitu kan hati kita, tapi ini kan firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua, ya khususnya saya yang mungkin sampai hari ini masih ada mama dengan saya, yaitu saya juga belajar untuk selalu mengasihi mama saya dalam hal apapun ya, pastinya harus belajar mengasihi walaupun mungkin juga kadang suka cerewet. Itu ya namanya anak kalau dicerewetin tuh kan kuping nggak kuat untuk dengar gitu, tapi orang tua tuh kan selalu merasa dirinya benar ya, tapi udah banyak berubah sih, udah nggak kayak dulu yang terus istilahnya, maksudnya saya pribadi gitu. Kalau dulu mah pasti udah saya iniin, cuma sekarang ya udah belajar untuk bisa mengerem gitu amarahnya. Jadi firman ini memang betul-betul memberkati banget, jadi memang kita harus terus mengasihi orang tua kita, maksudnya istilahnya supaya bisa menjadi berkat juga, karena yang saya lihat kalau kita nggak mengasihi orang tua ya nanti anak juga nggak bisa mengasihi kita juga. Saya karena mama saya, papi saya yang selalu menyayangi saya, sama saya yang melahirkan saya, dia dari dulu selalu mengasihi saya dan menyayangi saya. Walaupun kita dimarahin orang tua, janganlah sampai kita mengutuk mama kita dan mengutuk papi kita, tapi kita berdoa untuk orang tua kita, papi kita, maupun saudara-saudara kita juga jangan mengutuk orang tua, karena orang tua itu adalah yang mengasihi kita dan melahirkan kita. Di dalam kesulitan apapun dia tanggung semuanya. Jadi kita harus tetap ingat kebaikan mama, papi, terlebih di saat kita sudah tidak punya orang tua. Dalam masalah apapun kita akan teringat kebaikannya yang selalu menasihati kita, menjaga kita dari kita masih kecil sampai kita dewasa. Dan kita melihat air matanya untuk mengurus kita. Itu yang selalu saya ingat di dalam kesendirian saya. Saat saya di kamar sendiri, saya selalu terbayang dia selalu buka pintu kalau saya pulang kerja. Dia selalu merangkul saya kalau saya sedih. Dia selalu bilang, jangan kau bersedih, kuat ya sayang. Kuat. Makanya saya sama mama, sekalipun mama marah, mama membedakan antara saya dengan kakak saya tetap mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Kalau tadi kan kita udah dengar beberapa kesaksian bahwa mereka betul-betul hidup dari orang tua. Tapi kalau saya kan berbeda, saya dari kecil itu kan nggak diurus sama papa, nggak diurus sama mama gitu kan. Saya besarkan dari oma. Dan firman ini betul bahwa kita tuh bukan hanya harus menghormati kedua orang tua, tapi kita juga harus menghormati siapapun yang tua-tua. Betul. Jadi entah nenek kita, entah kakek kita, atau kakak bapak kita, atau adik bapak kita. Jadi semua orang tua itu memang Tuhan menghendaki kita untuk menghormati. Dan itu sangat memberkati saya gitu. Walaupun saya nggak bisa mencurahkan penghormatan saya kepada papa saya karena memang dari 6 tahun dia udah meninggal. Terus mama saya juga nggak sepenuhnya merawat saya karena memang membesarkan adik-adik saya gitu. Tapi karena saya dari kecil diajarkan firman oleh nenek saya untuk selalu menghormati orang tua-tua, jadi saya sangat menghormati mama saya, menghormati siapapun gitu orang tua-tua di sekeliling saya. Dan ini kesaksian sedikit ya, bahwa saya dulu pernah marah gitu dengan adik papa saya itu kan. Saya marah sampai bertahun-tahun saya nggak mau menegur dia gitu, karena saya merasa bahwa saya betul gitu kan. Tapi firman Tuhan itu menegur saya gitu, bahwa mau salah betul kita sebagai anak, tetap kita yang harus rendah hati gitu. Firman Tuhan yang sangat menguatkannya. Di sini memang kita belajar untuk kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Yang saya alami memang saat ini, dari kecil memang kedua orang tua saya ini betapa baik dan harmonisnya terhadap keluarga, ya, terutama terhadap anak-anaknya. Dan mama bapak saya itu sangat sayang banget pada anak-anaknya. Sampai pun saya kerja, saya tuh masih dijemput sama bapak saya. Jadi memang betapa sayangnya mereka
terhadap saya. Dan sampai saat saya menikah pun ya, mereka sangat ya merasa kayak kehilangan juga, tapi tetap ada kita tetap kontak hubungan lah gitu ya. Tapi di saat saya punya masalah, saat orang tua lah yang mendampingi saya, mereka yang menguatkan saya, bahkan mereka bilang sama saya, kamu harus kuat. Dan waktu saya menikah pun orang tua saya mengajarkan, kalau dengan mertua pun anggap itu orang tua kamu harus mengasihi dia. Saya dengar tadi firman Tuhan yang mana kita harus menghargai dan menghormati orang tua. Saya juga memang dikasih tahu dari papa bahwa kita ini harus menghargai orang tua, harus menghargai siapapun yang lebih tua dari kita. Dan di saat aku masih kecil juga, waktu SD, dididik untuk menyayangi dan mengasihi oma dan opa juga. Ya biasalah kalau dulunya opa kalau marah sama oma datang ke rumah sampai jalan kaki, terus papa nasihatin saya kan, Dek, itu opa mungkin lagi marah, hiburlah dia, terus kalau mau pulang jangan lupa kasih ongkos untuk pulang. Begitu selalu. Terus aku juga dinasihatin supaya apabila orang memang benar-benar butuh pertolongan, kasihlah apa yang kita punya, kasihlah. Siang nggak usah sama Susi, mereka WL. Salam Nanti ada semuanya. kesempatan next time. Halo. Kalau saya kan beda lagi. Saya nggak pernah ini sama orang tua. Jadi saya sebagai orang tua, saya hanya mau saya rubah hidup saya, perilaku saya, tindakan saya, supaya anak-anak saya tuh mereka ambil dari contoh aja, karena dari saya berbicara saya begini kan pasti nggak masuk ke hati gitu. Jadi saya melakukan dengan tindakan aja, dengan perbuatan saya gimana kemana anak saya gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit, puji Tuhan, anak-anak saya sangat menghargai orang tuanya. Nah, orang tuanya juga sangat menghargai, mencintai anak-anaknya dengan tulus. Begitu aja Ibu Gembala. Terima kasih kepada Tuhan. Biar asli. Jadi ternyata apa? Istilah Bapak ini sebenarnya adalah dari Tuhan itu sendiri. Dia sendiri menyebut dirinya adalah Bapa kita. Supaya kita tahu. Nah, jadi dia tahu rasanya seperti apa posisi dalam Bapa. Jadi kalau anak-anaknya nakal, sama seperti Bapak juga, Bapak di dunia ini yang merasa sedih, berduka kalau melihat anak-anaknya nggak benar. Anak-anak bisa aja menganggap ayahnya atau ibunya nggak beres, nggak benar, jahat atau macam-macam. Tapi Tuhan tegas mengatakan jangan mengutuki ayah atau ibunya, karena dia menghargai hierarki. Karena bisa aja manusia disesatkan oleh iblis, menganggap seakan-akan Bapa kita, Tuhan kita di surga itu jahat, kejam. Kan itu yang terjadi. Iblis banyak melakukan penyesatan di pikiran manusia. Begitu manusia mengalami masalah, dia berdoa, dia nangis, terus Tuhan gak langsung jawab, iblis datang mengatakan, lihatlah Tuhan itu gak ada. Itu sebabnya dunia ini sekarang sedang mengarah kepada ateis. Artinya harus di bawah terang firman Tuhan, bukan untuk taat kepada orang tua untuk melakukan yang jahat. Ada orang tua misalnya dia mafia, penjahat, dipaksa anaknya untuk ikut pencuri,
untuk ikut melacur, untuk ikut jual narkoba, untuk ikut jadi preman, untuk ikut jadi membunuh. Percaya nggak saudara ada orang tua seperti itu? Ada. Ada orang tua seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghormati orang tua kita, bukan kita jadi ikut ajarannya. Kita tidak akan lakukan ajarannya, tapi di hati kita tidak boleh menghina. Sikap kita ketika kita membantah, kita nggak boleh memaki-maki. Ayah yang kurang ajar, ayah yang jahat, nggak boleh. Itu maksudnya. Sejahat apapun orang tuamu, jangan memaki dia, jangan mengutuki dia, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kau boleh lari meninggalkan orang tua yang jahat sambil berdoa. Menunggu, bikin kubu doa, menunggu ayah ibumu bertobat. Itu boleh. Tetapi jangan konyol. Karena firman Tuhan mengatakan hormati orang tua, ya udah. Ayah saya suruh saya mafia, ya saya maaf. Orang tua saya mafia, ya saya juga ikut mafia. Bapak saya koruptor, saya juga ikut koruptor. Halal lah di keluarga gue, orang sama-sama. Maka bapak itu mengatakan, kalau engkau mengutuki ayahmu di bumi atau ibumu di bumi, maka pelitamu akan gelap. Saya yang paling sakit kurasa dulu waktu baru menikah, saya punya rumah di Bekasi, perumahan, komplek BTN zaman dulu. Kalau udah hujan dikit aja saudaraku, lampu mati. Masih sepi komplek ini, gelap. Selain gerah, mau bangun, kita nggak bisa, ini mau berbuat apa nggak bisa. Sekalipun ada misalnya lampu teplok atau senter gitu ya, beda dengan ada cahaya yang seharusnya ya, gelap. Artinya banyak anak-anak kita gagal karena orang tua gagal menjadi orang tua. Anak kita tidak menghormati orang tuanya. Tanggung jawabmu, kau tidak bisa bilang, oh anakku udah kuajar. Saya sering kali mendengar orang tua pas bohong anaknya, aduh anakku kok bisa bohongnya, padahal kami tidak pernah ajari. Percayalah kau pasti pembohong. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga untuk hari ini kami boleh sharing di tempat ini. Saling berbagi pengalaman tentang rasa hormat kepada orang tua. Jadikan kami orang tua teladan di dalam rumah tangga kami. Sehingga memudahkan anak kami untuk juga menanggalkan roh durhaka, menghormati orang tua. Sehingga setiap anak-anak kami akan diberkati Ibu. Terima kasih Bapak, Engkau akan ubah situasi hari ini ada di dalam rumah kami. Pindahkan kerajaan sorga di tengah-tengah keluarga kami. Akan ada suasana yang kondusif antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Maka kami akan menjadi pewaris firman-Mu dan kerajaan-Mu di mana terdapat ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan cucu-cucunya. Tuhan, berkati kami semua sehat dan panjang umur. Berkati kami ke depan juga memiliki rezeki sehingga kami bisa mengulang ya situasi seperti ini untuk kami lebih lagi menikmati firman Tuhan. Berkati program-program daripada WBI ke depan Tuhan supaya gereja kami tambah kuat.